Halo teman-teman, gimana kabarnya hari ini? Semoga dalam keadaan sehat dimanapun dan kapanpun ya teman-teman. Oke, di video kali ini merupakan part kelima atau part terakhir dari perjalananku dengan bus putra remaja dari Jogja menuju ke Palembang nih teman-teman, dalam rangka mudik 2023. Gimana sih keseruan di part kelima ini? Yuk diikuti terus teman-teman video ini hingga selesai. Dan bagi kalian yang belum menonton part 1 hingga part keempat dan kalian penasaran, linknya sudah aku taruh di kolom deskripsi. Yuk langsung aja kita tonton untuk part kelimanya teman-teman. Perjalanan kali ini kita mulai dari Pelabuhan Merak teman-teman. Dan ini bus kita sedang berada di lambung kapal untuk diparkirkan. Di sini kita akan melakukan perjalanan via laut itu kurang lebih 3 hingga 4 jam karena bus kita tidak masuk ke kapal ekspres. Bus kita naik di kapal reguler teman-teman. Ya nggak apa-apa lah ya, sekalian juga kita berlihat-lihat dan istirahat juga di kapal ini teman-teman. Oke teman-teman, ini aku udah ada di atas kapal dan jam menunjukkan pukul setengah 4 pagi. Ya, untuk keadaan di pelabuhan seperti ini ya teman-teman. Terpantau sepi dan juga beberapa orang juga udah naik. Beberapa penumpang juga memilih untuk duduk di luar kapal. Ini aku sekarang ada di dek A dan aku berencana sih mau muter-muter dulu ya di kapal sebelum nanti memutuskan untuk istirahat. Yuk kita masuk ke dalam, kira-kira di dalam ini ada apa aja ya teman-teman. Nah, untuk di ruangan yang pertama ini kelas ekonomi ya teman-teman. Dan untuk kursinya sendiri itu menggunakan kursi besi. Di sebelah kanan ini itu adalah lesehan. Dan untuk di lesehan ini biasanya merupakan favorit bagi penumpang. Jadi biasanya kalau misalnya bagian lesehan atau kelas lesehan itu lakunya paling cepat. Untuk di kapal KMP Zoe ini diberlakukan tarif ya teman-teman. Untuk tarif non ekonomi itu di harga 15.000 orang dewasa dan untuk anak-anak seharga 5.000. Dan apabila kalian hanya menggunakan kelas ekonomi aja itu nggak dipungut biaya teman-teman. Nah, untuk di depan ini yang kursinya single seat ini merupakan kelas bisnis atau kelas eksekutif lah antara dua itu teman-teman. Di sini juga ada ruangan lagi di bawah kapal, maksudku di dek bawahnya, tapi kayaknya terlalu sempit ya untuk saya masuk. Nanti kesulitan pas naiknya. Ya udahlah ya, kita di sini aja teman-teman. Karena kapalnya belum berangkat, ya kita lihat-lihat sebentar lah ya, nanti keluar kira-kira ada apa aja sih di Pelabuhan Bakahuni ini teman, di Pelabuhan Merak ini teman-teman. Nah, di sisi luar masih gelap banget, ini jam setengah 4, pasti belum kelihatan apa-apa. Tapi saya suka sih untuk pelayaran pagi hari karena kita bisa menikmati sunrise dari matahari pagi teman-teman. Oke teman-teman, sekarang ini jam menunjukkan pukul 6:18 dan kita udah melihat daratan Pulau Sumatera. Tadi aku ketiduran karena memang capek banget teman-teman. Dan kali ini aku lihat ternyata udah ada daratan Pulau Sumatera. Ini menandakan berarti sebentar lagi kita akan bersandar
dan melanjutkan perjalanan kita di Pulau Sumatera. Mantep banget lah pokoknya. Jujur di dalam cukup nyaman, jadi aku tidurnya nyenyak juga teman-teman. Jadi kalian bisa memilih beberapa pilihan sih, ada ekonomi, bisnis ataupun eksekutif. Tadi saya memilih di kelas ekonomi aja karena menghemat juga biaya dari perjalanan Jogja ke Palembang, apalagi udah molor beberapa jam ya, tepatnya belasan jam sih teman-teman. Suasana pagi hari di kapal itu syahdu banget ya teman-teman. Bisa dilihat nih dari beberapa penumpang juga foto-foto dan juga bersiap untuk turun. Wih, ini asik banget sih ini kalau minum kopi, minum teh. Oke teman-teman, ini saya udah ada di dalam bus, dan biasanya kalau misalnya udah mau deket atau bersandar, dari pihak kapal akan memberitahukan untuk segera naik ke kendaraan agar kalian gak ketinggalan pas kendaraannya turun. Nah ini sekalian kita bisa nonton proses bersandar dari kapal kita. Nah untuk menara yang ada di atas sana itu merupakan menara atau gedung Siger ya teman-teman, merupakan salah satu gedung ikonik banget yang ada di Provinsi Lampung. Oh iya, semoga aja ini turunnya nggak chaos ya teman-teman, karena terakhir naik kapal itu turunnya rebutan. Semoga kali ini nggak chaos dan bisa tertib. Mantap sih ini. Yuk kita tunggu bus kita untuk segera menginjakan rodanya di Pulau Sumatera. Setelah kurang lebih 5 menit hingga 10 menit kita menunggu di dalam lambung kapal, akhirnya bus saya berhasil keluar dari dalam kapal nih teman-teman.
dan welcome di Pulau Sumatera. Ini menandakan bahwa perjalanan kita di Pulau Sumatera akan segera dimulai. Dan teman-teman, biasanya kalau misalnya di sini itu cukup ramai ya, tapi saya lihat ini ternyata cukup sepi, atau kemungkinan sih karena arus mudiknya udah lewat teman-teman. Jadi cuman ada beberapa pemudik yang berangkat di hari Lebaran. Oh ya, ini Lebaran Muhammadiyah ya teman-teman. Kalau misalnya Lebaran pemerintah itu hari esok. Begitu teman-teman. Oke, ini bisa kita lihat kalau kondisinya cukup sepi di pelabuhan Bakahuni yang dari Bakahuni menuju ke Merak. Nah, di atas sana tuh semakin jelas ya, kita bisa ngelihat ada Menara Siger yang cantik banget. Dan mungkin kalau misalnya kalian di daerah Lampung tinggalnya, pasti kalian udah nggak heran lagi ya dengan keindahan dari Menara Siger. Tapi kalau misalnya kalian jarang banget lewat Lampung dan baru menyeberang dari Merak, itu Menara Siger cantik banget teman-teman. Ini bisa jadi destinasi wisata kali ya. Aku kurang tahu sih apakah Menara Siger itu dibuka untuk umum atau enggak teman-teman. Tapi aku pengen banget sih untuk bisa mampir di Menara Siger suatu saat. Ya marilah kita berharap-harap ya. Setelah ini bus kita akan masuk di tol Trans Sumatera teman-teman. Ini menandakan bahwa kita sudah resmi untuk siap berjalan di tanah Sumatera. Untuk tol Trans Sumatera ini kita hanya sampai di daerah Mesuji Lampung aja teman-teman. Karena nanti setelah Mesuji Lampung hingga ke Palembang kita akan lewat di Jalan Lintas Timur. Udah penasaran banget kan, dan udah lama banget aku nggak lewat Lintas Timur. Gimana sih kondisinya sekarang? Yuk diikuti terus teman-teman video ini hingga selesai.
Baik teman-teman, bus kita keluar di pintu tol Natar. Di sini merupakan pemberhentian pertama untuk menurunkan penumpang teman-teman. Dan nanti setelah itu bus kita akan kembali masuk di tol Trans Sumatera. Terima kasih banget nih untuk penumpang yang udah setia menggunakan jasa dari PO Putra Remaja. Sampai berjumpa dengan keluarga dan salam-salam juga ya dari kita. Pukul 10:17, akhirnya bus saya keluar dari pintu tol Mesuji Lampung nih teman-teman. Bus saya akhirnya lewat di lintas timur dan akan full lintas timur dari Mesuji Lampung hingga ke kota Palembang nanti. Dan kalau nggak salah itu bakal masuk tol lagi ketika dari Indralaya hingga ke Palembang aja. Seru banget nih pasti, karena aku udah lama banget juga nggak lewat di lintas timur. Penasaran banget dengan kondisinya sekarang, karena kurang lebih udah beberapa tahun belakangan ini semenjak ada tol Trans Sumatera, jalan lintas timur itu sudah tidak menjadi pilihan utama lagi bagi bus-bus akap teman-teman, karena lintas timur itu lebih boros waktu dan juga kadang kalau jalannya lagi jelek itu juga bisa menyebabkan ya sedikit-sedikit kerusakan di bus. Semoga kali ini jalannya mulus, dan aku yakin banget jalannya udah mulus sih sekarang, karena dulu juga nggak separah itu kok teman-teman, tapi masih halus juga di zaman dulu. Sebentar lagi kita akan melewati perbatasan nih teman-teman, perbatasan antara Provinsi Lampung dengan Provinsi Sumatera Selatan. Untuk perbatasannya sendiri itu dipisahkan oleh sungai yang namanya Sungai Mesuji. Makanya di daerah ini ada yang namanya Mesuji Lampung dan juga Mesuji Sumatera Selatan. Begitu teman-teman.
Oh iya, ini info kaki saya terkini nih teman-teman, karena perjalanan yang jauh, kurang lebih udah 2 hari posisi kaki saya seperti ini. Ini kalau dibilang nyaman ya nyaman, tapi dibilang nggak nyaman juga ya nyaman sih teman-teman. Mungkin kalau misalnya nggak ada tas bisa lebih nyaman ya. Oke teman-teman, di sini kita udah tiba di Lempuing ya. Tepatnya di Lempuing Induk, Tugu Mulyo, Sumatera Selatan. Ini banyak banget pasar-pasar di sebelah kiri, sebelah kanan, penjual-penjual kebutuhan yang buka di hari ini. Keren banget. Oh ya, di Lempuing ini juga ada pasar yang cukup terkenal, yaitu Lubuk Seberok teman-teman. Nanti kita bakal lewatin juga untuk pasar Lubuk Seberoknya. Begitu teman-teman. Ya, ini di siang hari cukup adem sih bus ini. Seperti biasanya sangat nyaman untuk tidur juga sih untuk di siang hari. Tapi sayang aja sih kalau misalnya lewat jalur yang langka tapi tidur teman-teman.
Oke teman-teman, ini adalah Pasar Lubuk Siberuk yang saya bilang. Ini juga merupakan salah satu pusat keramaian yang ada di kecamatan ini. Bisa dibilang ya kalau misalnya kalian nyari apa-apa jauh untuk ke kota, kalian bisa datang aja ke Pasar Lubuk Siberuk ini. Karena bisa dibilang jarak dari sini ke Kayu Agung atau ke ibu kota kabupaten bisa dibilang cukup jauh teman-teman, yaitu 1 hingga 2 jaman. Jadi ini salah satu pilihan warga sekitar kalau ingin memenuhi kebutuhannya. Keren banget ya. Oke teman-teman, di sepanjang lintas timur ini kalian akan disuguhi dengan pemandangan kebun kelapa sawit. Bisa dibilang ya 50%-nya hutan-hutan biasa, 50%-nya kebun kelapa sawit. Atau kalau misalnya kayak saya salah, kebun kelapa sawit mungkin proporsinya lebih gede ya. Begitu. Jadi kalau misalnya kalian lewat jalur ini kira-kira seperti ini pemandangannya. Dan jujur kalau misalnya malam hari ini cukup buat jiper juga sih kalau misalnya kalian naik motor atau ya naik kendaraan-kendaraan sendirian teman-teman, begitu. Nah ini kita udah tiba di Teluk Gelam teman-teman, salah satu objek wisata danau yang ada di Sumatera Selatan. Tapi aku juga belum pernah sih ke Danau Teluk Gelam. Mungkin suatu saat aku juga pengen nyoba sih untuk masuk ke
wisata Danau Teluk Gelap ini. Oh ya, perjalanan ke Kayu Agung itu akan ditempuh kurang lebih 30 menit lagi. Dan artinya kita akan tiba di Palembang kurang lebih 2 hingga 3 jam lagi kalau via lintas timur. Sedangkan kalau kalian lewat tol itu bisa cuman 30 hingga 1 jaman aja teman-teman. Bedanya cukup jauh kan. Ya begitulah teman-teman, kira-kira seberapa besar alasan orang kenapa lebih memilih lewat jalan tol. Baik teman-teman, ini kita udah tiba di Kayu Agung, bukan salah satu, tapi ini adalah ibu kota kabupaten di Kabupaten Ogan Komering Ilir atau singkatannya OKI yang ada di Provinsi Sumatera Selatan. Jadi kalau misalnya kalian pusat pemerintahan untuk di kabupaten ini di mana, ya adanya di Kayu Agung ini teman-teman. Nah, untuk perjalanan kita setelah ini kita akan lewat di Kabupaten Ogan Ilir dan setelahnya kita baru masuk di kota Palembang.
Baik teman-teman, setelah kita melewati hujan, kita melewati berbagai jenis cuaca, akhirnya kita tiba di kabupaten, satu kabupaten sebelum kota Palembang. Kalau misalnya kita lewat di lintas timur teman-teman, yaitu Kabupaten Ogan Ilir. Untuk Kabupaten Ogan Ilir sendiri, ibu kotanya terdapat di kota Indralaya. Nah, yang kita sedang lewati ini adalah kota Indralaya. Untuk kota Indralaya sendiri bisa dibilang ya nggak terlalu rame-rame banget, tapi juga nggak terlalu sepi teman-teman, untuk keadaan yang ada di kota Indralaya ini. Dan Ogan Ilir merupakan pecahan dari Ogan Komering Ilir ya teman-teman. Jadi menambah daerah otonomi sendiri. Kalau misalnya Ogan Komering Ilir itu OKI, untuk Ogan Ilir ini disingkatnya OI. Nanti di sini kita juga akan mampir di rumah makan pagi sore yang ada di Indralaya. Karena seharusnya kita itu sebenarnya harus berhenti di pagi sore Teluk Gelam teman-teman. Tapi karena tadi tutup, akhirnya dialihkan ke pagi sore yang ada di Indralaya ini. Begitu teman-teman. Baik teman-teman, perjalanan kita bersama Bus Putra Remaja sudah tiba di rumah makan pagi sore. Rumah makan pagi sore ini letaknya yang ada di Indralaya ya teman-teman. Jadi tadi kata Bapak Kernet, Mas Kernet, setelah dari rumah makan pagi sore Indralaya ini kita akan langsung menuju ke Palembang. Kira-kira sih dari Indralaya ke Palembang itu 1 jam hingga 2 jam paling lama. Tapi kalau misalnya lancar bisa sampai 45 menit. Nah, di rumah makan pagi sore ini penumpang dipersilakan untuk makan siang. Karena kan sekarang udah masuk lebaran ya, tanggal 21. Ada beberapa yang udah lebaran sekarang, ada yang beberapa lebaran besok. Tapi yang mau makan silahkan makan. Sedangkan yang belum mau makan ya monggo silahkan juga untuk bukan mandi-mandi sih, ke toilet atau ke musola. Begitu sih teman-teman. Jadi setelah ini kita akan langsung ke Palembang. Dan ini peristirahatan terakhir. Berarti dari Jogja ke Palembang itu 4 kali istirahat dan 2 kali kupon makan teman-teman. Yang pertama ada di rumah makan Lestari, rumah makan Kedung Roso, terus juga yang di sebelum Merak, dan di sini. Di sini kita tidak ada kupon makan karena udah habis di Lestari dan Kedung Roso ya teman-teman. Begitu. Yuk kita coba lihat di tempat rumah makan ada apa aja.
Oke teman-teman, ini udah masuk hari ketiga seharusnya, karena kita berangkat hari Rabu malam dan sekarang sudah hari Jumat siang. Berarti seharusnya sih sebentar lagi sampai ya. Kalau misalnya normalnya, kalau nggak ada trouble dan tidak macet sih seharusnya udah sampai dari kemarin. Nggak apa-apa, mari kita lanjutkan perjalanan kita. Nah, selain tempat makan juga teman-teman, di sini juga sudah ada masjid. Ini masjid sih, bukan musola. Jadi kalau misalnya kalian ingin ibadah-ibadah, sholat, itu bisa di masjid sebelahnya pagi sore. Kalau ini tempat makan, ini tempat sholat, begitu. Kalau WC dan wastafel tadi udah aku tunjukkan di dalam ya. Jadi kira-kira beginilah, biar kalian nggak bingung besok-besok kok ini di sebelah sini, ini sebelah sini gitu ya. Ini untuk pagi sore di Indralaya. Setelah beberapa jam melewati menelusuri jalan lintas timur, akhirnya kita tiba untuk melewati salah satu jembatan yang menandakan bahwa kita sebentar lagi akan masuk di kota Palembang, teman-teman, yaitu jembatan Musi 2. Untuk Musi satunya itu ya jembatan Ampera ya teman-teman. Tentu sesuai namanya, jembatan ini melintas di atas sungai Musi yang ada di kota Palembang. Yes, berarti sebentar lagi aku bakal turun dari bus dan bisa ketemu sama keluarga. Baik teman-teman, sekian dulu untuk video kali ini. Terima kasih yang udah mengikuti video part 1 hingga part kelima kali ini. Dan terima kasih juga tentunya untuk kalian yang udah menonton part 5 namun belum menonton part sebelumnya, silahkan ditonton dulu kalau misalnya kalian penasaran. Dan terima kasih banyak banget untuk kru yang bertugas dan juga untuk segala pihak yang udah memperlancar dari mudikku kali ini.
Terima kasih banyak dan sampai jumpa teman-teman di video-videoku selanjutnya. Jangan lupa ya untuk di like, di komen, di share, dan juga di subscribe channel ini biar kalian gak ketinggalan informasi selanjutnya. Bye-bye.